Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kembali berbagi sharing berkat rohani yang saya dapatkan dari persekutuan dengan firman Tuhan. Ya, jadi saya nggak mau menikmati sendiri dan menyimpan berkat rohani yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, lalu persekutuan dengan Tuhan. Karena saya tahu betul bahwa Tuhan mau saya bagikan itu kepada orang lain juga. Terlepas kemudian sorry hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Karena memang firman Tuhan yang saya percaya, saya pegang itu teguh ya. Jadi Tuhan itu tidak iseng ketika berfirman ya. Kalau Tuhan sudah tetapkan bahwa memang hanya akan sedikit orang yang bersedia melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, maka itu akan menjadi kenyataan. Bukan seperti Tuhan sudah me, me, memastikan atau sudah menentukan dari awal bahwa itu akan terjadi, ya. Bukan karena sudah Tuhan pastikan, bukan. Tapi karena Tuhan telah melihat jauh ke depan tentang hati setiap manusia yang akan pernah mampir di planet ini. Tuhan sudah melihat itu. Sama seperti ketika Tuhan bicara kepada Abraham, nanti keturunanmu akan diperbudak ya oleh bangsa Mesir gitu ya. Nah, itu kan belum Ishak aja belum lahir. Ishak aja belum lahir. Tapi Tuhan sudah sudah melihat jauh ke depan, bukan karena lagi-lagi ini betul-betul hikmah Roh Kudus loh. Bukan karena kepintaran saya. Bukan karena Tuhan udah skenariokan gitu ya, udah buat seperti jalan hidup orang Israel bahwa nanti bangsa ini Tuhan udah rencanakan akan diperbudak oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Enggak. Tapi Tuhan udah bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi berdasarkan kualitas hati dan perilaku bangsa Israel itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan bahwa hanya sedikit saja yang akan melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu akan menjadi kenyataan. Bukan karena maunya Tuhan. Bukankah Tuhan menghendaki semua orang akan diselamatkan? Nah, itu kebenaran. Nah, tetapi karena Tuhan udah melihat bagaimana kebebalan hati kebanyakan manusia, sikap yang menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sikap yang mengeraskan hati, sikap yang tidak mau taat. Tuhan udah lihat itu ke depan. Maka keluarlah firman bahwa hanya sedikit saja orang yang akan melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Karena manusia itu sendiri, bukan dari pihak Tuhan. Tuhan hanya memfirmankan sebuah verity yang saya katakan kemarin, sebuah kebenaran mutlak, dan itu kemudian digenapi oleh perilaku manusia itu sendiri. Makanya saya berharap sungguh, dan itu yang saya percaya, akan ada kelompok kecil orang yang akan mengikuti teladan hidup saya, terlebih teladan hidup para tokoh Alkitab, terlebih lagi menjadi pendengar firman Tuhan untuk masuk ke dalam bersedia untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu.
ya. Kemarin saya ketemu di beranda YouTube saya ada seseorang juga, tapi nanti saya akan terus uji gitu ya, yang mendapatkan uh, uh, yang mendapatkan pesan Tuhan tentang pengangkatan. Dan dari video itu saya gak ada keberatan hati gitu ya, karena memang faktanya ya dia bilang bahwa uh, uh, ada banyak juga uh, konten video di luar sana yang mengatakan bahwa oh saya melihat yang terangkat itu banyak sekali, ya kan? Nah, faktanya nggak seperti itu menurut apa yang dapatkan dari Tuhan. Kenapa saya setuju? Karena seturut dengan firman Tuhan tadi. Hanya sedikit saja orang yang terbangun dan dan mempersiapkan diri berjaga untuk kedatangan Tuhan. Nah, salah satu hal yang dia dia jadikan alasan adalah karena memang faktanya selain orang Kristen itu sendiri tertidur adalah hal yang saya juga pahami bahwa kebanyakan gereja itu tidak akan kebanyakan gereja tidak me, me, mempersiapkan jemaatnya untuk ketemu dengan Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan, untuk baca firman Tuhan, untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat faktor ini sangat besar untuk membuat keadaan orang-orang Kristen mayoritas itu tertidur, tidak siap. Nah, sementara kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Sekalipun bagi setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu akan memiliki pengertian baik seperti tadi saya katakan ibu itu atau Brandon, yang kemudian Tuhan nyatakan kepada dia, maupun orang-orang yang lain dalam segala bentuk sesuai dengan pengertian masing-masing yang menurut Tuhan, oh ini ngertinya itu kayak gini, maka Tuhan akan membuat mengerti. Kalau saya pun seperti itu di dalam hati saya tahu tanpa sedikit ragu atau questioning, mempertanyakan apa yang saya pahami, bahwa saya mengerti, saya memahami, saya bisa menangkap apa yang terjadi di dalam spiritual realm. Saya tahu. Karena saya membangun terus kekristenan saya uh, always in communion, always in communication, ya, selalu dalam persekutuan, dalam komunikasi dengan Tuhan every single day, melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, pujian penyembahan, dan juga persekutuan pribadi. Jadi saya tahu, I know for sure, karena saya tahu dengan siapa saya bergaul, gitu ya. Jadi kalau kemarin saya kesaksian tentang mendengarkan suara Roh Kudus, itu sebetulnya bukan lagi hal yang aneh, bahkan harusnya sesuatu yang dicapai oleh orang-orang Kristen siapapun, di gereja manapun, denominasi manapun, umur berapapun, yang berketetapan hati untuk establish, untuk mendirikan mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu cepat atau lambat dia akan bisa mengerti, memahami, mendengarkan suara Roh Kudus dalam segala bentuk. Ada yang lewat mimpi, ada yang penglihatan, ada yang mendengar audible, ya, ada yang bicara lewat hatinya, atau dengan berbagai cara, berbagai rupa yang tadi saya katakan sesuai dengan kemampuan orang itu bisa menangkap, gitu ya. Kemarin juga saya ketika keluar rumah, jadi itu udah biasa dalam kehidupan saya. Itu memang suatu hal yang lumrah, ya. Jadi kemarin kemarin lusa kayaknya saya keluar rumah, ada mau urus sesuatu gitu ya. Nah, saya pesan uh, um, uh, lewat aplikasi ya, driver. Ada yang satu datang tapi balik lagi karena takut dikejar oleh anjing tetangga. Nah, ada beberapa orang lagi yang cancel atau sedang sibuk gitu ya. Saya akhirnya menunggu kurang lebih 45 menit untuk pesan gitu ya. Tapi saya nggak tipikal orang yang fokus ke situ sambil saya
udah pesen, kemudian ya saya lakukan lagi hal-hal yang berguna gitu ya. Nah, kemudian eh, tibalah datang driver ini untuk jemput saya gitu ya, ke tepatnya tuh ke kantor pos gitu ya, ketemu mau menuju ke kantor pos ada urusan. Lalu ketika sampai di sana ya, sampai di sana akhirnya tepat, padahal kan sebetulnya awalnya saya hindari supaya nanti nggak ketemu jam istirahat supaya sayanya nggak nunggu lama. Nah, tapi akhirnya sampai pada eh, pada eh, separuh waktu masa masa istirahat. Jadi kurang lebih setengah satu saya sampai di tempat, di lokasi gitu ya. Nah, akhirnya saya ketemu dengan orang ya. Itu kan udah seperti like ingrained habit, udah seperti kebiasaan yang mendarah daging untuk saya baca firman, untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, bercakap-cakap sama Tuhan, kemudian memberitakan Injil, gak usah disuruh, ya. Karena selain itu seperti tadi saya katakan ingrained habit, kebiasaan yang mendarah daging, itu juga sangat baik untuk terus eh, 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 me- untuk boost, untuk meningkatkan, untuk memotivasi saya, kerohanian saya itu tetap menyala-nyala. Itu salah satunya bagi saya pribadi ya. Ketika kita melayani Tuhan tuh ada sukacita yang dirasakan. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan itu yang terus menjaga rohnya tetap menyala-nyala, itu adalah orang-orang yang selalu menjaga pace mereka dalam melayani Tuhan. Nah, lalu kemudian saya ngobrol-ngobrol, ternyata orang itu adalah orang Batak, orang Kristen gitu ya. Nah, lalu ngobrol-ngobrol gitu, lalu saya masuk pada firman kan. Jadi karena udah diajarin banyak oleh Tuhan selama ini gitu ya. Jadi saya nggak pada umumnya rasanya cuma cuma tahun pertama kedua tahun 2018 saya suka baca Alkitab ketika nginjilin orang karena belum terlalu tahu banyak firmannya atau belum punya hikmat lebih untuk memberitakan Injil. Kalau sekarang itu karena udah tahu banyak oleh tuntunan Roh Kudus, saya ngobrol kayak biasa aja. Dan selalu yang saya tekankan itu adalah firman Tuhan, gitu ya. Uh, yang selalu saya tekankan itu adalah baca firman, dan memiliki saat-saat teduh. Jadi nggak bertentangan dengan gereja manapun, ajaran manapun dari berbagai denominasi apapun. Nah, konon Bapak ini udah bergereja di gereja Pentakosta gitu ya. Tapi prihatin sekali ketika saya memberitakan tentang bagaimana perlunya untuk baca firman Tuhan ya, memiliki saat-saat teduh gitu ya. Kita itu bisa ngerasa ketika kita ngobrol sama seseorang itu diterima, keserap, atau kayaknya cuma nyangkut di telinga atau bahkan seperti menolak gitu ya. Kita kan bisa rasa kalau kita ngobrol sama orang itu masuk apa enggak gitu ya. Kita bisa rasa seperti ada feedbacknya apa enggak gitu ya. Nah, ini orang seperti kayak mengalih-alihkan saja kemana-kemana kayak jadi ngobrol biasa, padahal yang saya bicara adalah bagaimana hidup dalam pembacaan firman Tuhan dan berdoa gitu ya. Nah, yang konon menjadi eh, eh, pertanda bagi saya gitu ya, indikasi buat saya bahwa orang ini tuh nggak suka ngomong firman Tuhan, dan yang saya cenderung tangkap adalah orang ini nggak, walaupun di gereja Pentakosta masih udah 40-an tahun seorang bapak, dia nggak baca firman, dia nggak nggak bersaat teduh. Karena apa? Misalnya ya, kalau orang bicara kepada saya ibaratkan diri saya, eh, bagaimana kita harus berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ya samalah, misalnya kalau kalau kayak Brandon udah bicara tentang pesan Tuhan, atau yang tadi channel yang baru itu. Di sini kan berkobar-kobar. Sama kayak orang dengarkan bagikan firman di mimbar.
Itu saya pelototin bukan karena marah atau nggak suka, tapi saya kayak nggak mau terlewatkan apapun juga. Ada yang berkobar-kobar, yes gitu ya, ada respon, ada feedbacknya. Nah itu kan bisa kita rasa. Nah dan eh, orang ini kemudian eh, orang ini kemudian eh, akhirnya kantor polisi itu buka. Nah tapi sebelum buka, saya kan tipikal orangnya itu selama masih ada kesempatan, saya ngobrol aja gitu ya, atau kesaksian atau apa. Tapi dari situ, di situ jelas banget Roh Kudus bilang udah cukup, cukup gitu ya. Karena dia gak respons baik, dia malah kayak ngomong bukan nyerang, tapi maksudnya dialihkan ke yang gak penting gitu ya. Nah seperti gak berterima. Eh, saya dengarkan suara di hati saya udah cukup. Yang penting saya sudah nyatakan kebenaran kepada orang itu. Saya nggak tahu eh, 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 seperti apa responsnya nanti. Cuma satu hal yang saya tahu. Kalau one day, akhirnya kan pas pulang dari urusan itu karena dia udah nunggu duluan, saya kasih waktu dia duluan yang urusannya. Ada dua bapak yang kayaknya orang itu berdua kan belakangan dari kami. Tadinya kan cuma berdua. Nyelonong aja mereka duluan, tapi ya nggak apa-apa Lesti. Cuman maksudnya beda aja ya. Kalau kita udah di dalam hikmat Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana berperilaku yang manis gitu ya. Saya kasih tahu dia duluan saja. Akhirnya si orang itu kan bapak yang saya ajak ngobrol itu duluan pulang. Saya bilang Tuhan berkati ya, lakukan yang tadi saya pesanin gitu ya. Nah, akhirnya dia pulang duluan dan selesai urusan gitu ya. Cuma satu saya ngerti gini. Kalau orang ini kemudian tidak lakukan apa yang saya uh, bagikan gitu ya. Nanti dia tidak lagi punya alasan ketika berhadapan dengan Tuhan. Saya nggak pernah dengar ya, karena kebanyakan gereja tidak tidak tekankan namanya perlunya pembacaan firman Tuhan dan berdoa itu. Nah, saya dihiburkan dengan pengertian itu bahwa nanti berharap dia berubah, tapi kalau sampai dia mengeraskan hati, dia nggak mau baca firman, nggak mau mencari Tuhan, uh, dia nanti nggak punya alasan lagi. Ketika misalnya berharap jangan. Kalau bukan cuma khusus Bapak ini, bahkan mereka yang mendengarkan video peringatan yang saya sampaikan lewat sharing gitu ya. Kalau nanti mereka mengeraskan, kalau misalnya mereka mengeraskan hati dan nggak mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, nanti ketika misalnya hidupnya berakhir di neraka, dia akan ingat, oh ternyata Tuhan itu mengasihi saya dulu. Dia pertemukan saya untuk dengan orang untuk memperingatkan saya pentingnya baca firman, untuk berdoa, untuk hidup dalam hidup benar. Atau pernah dulu saya menonton video seseorang yang memperingatkan saya tentang baca firman Tuhan. Jadi dia nggak punya alasan lagi. Dan itu adalah sebuah penyesalan yang tidak akan pernah mengubah hidupnya lagi. Gitu ya. Dan saya cerita-cerita sama dia gitu ya. Dia katanya nggak punya pekerjaan, istrinya juga nggak punya kerjaan, di rumah saja, punya 4 anak, lalu orang tuanya juga di sini, jadi ke Jambi dia jenguk orang tuanya, dia dari luar kota gitu ya. Saya kadang berpikir gini, bukan cuma bapak ini, tapi orang-orang saya temui ya, betapa terkutuknya ya, terkutuknya itu pemikiran ini. Saya sering berbicara orang Kristen, yang konon cuma Kristen KTP, keturunan, ya nggak baca firman, nggak punya persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk meremehkan orang di sini, tapi maksudnya gini loh, kalau kita udah tahu betapa kita hidupnya itu susah, kita perlu pertolongan gitu ya, kun nggak punya kerendahan hati gitu ya untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya punya prinsip justru semakin hidup terhimpit, semakin sesak, justru kita harus semakin punya kerendahan hati untuk mencari Tuhan dan kebenarannya, gitu ya. Saya akhirnya berhenti ketika saya dengarkan suara itu cukup. Karena saya kan suka ngoceh kalau udah ngomong firman Tuhan itu saya kayak nggak berhenti aja gitu ya. Nah, itu yang saya tambahkan sebagai bentuk kesaksian. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, selain kita mendengarkan suara Roh Kudus, kita juga akan bisa rasakan atmosfer saat ini, gitu ya. Dan itu dengan uh, dimulai dari kita punya komitmen diri untuk mencari Tuhan dan kebenarannya lewat membaca firman Tuhan,
dan juga memiliki saat teduh gitu ya. Pada bagian kedua, saya mau sampaikan apa yang pengertian baru setelah itu tadi pagi ketika merenungkan firman gitu ya. Tuhan buat saya ngerti kayak gini, bahwa sebetulnya kan kita ini kan di dunia ini itu diciptakan with purpose, dengan tujuan. Jadi gini, Tuhan itu berharap dengan perkataan-perkataan sederhana ini membuat kita terbuka pikirannya gitu ya. Tuhan kan ketika menciptakan seseorang, ya kelahiran seseorang, dia kan menenun kita di dalam kandungan. Ada lagu, kau mengukir namaku di kau dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai putih rambutku. Kau tetaplah Allahku yang akan selalu menggendong. Nah, itu lagu orang-orang yang suka dengerin ibadah di GMS atau GMS Live itu pasti tahu lagu itu. Tuhan itu menciptakan kita itu bukan by accident, no, but with purpose. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Dia menuntun kita dalam kemuliaannya. Dia ciptakan kita dengan tujuan, dengan kasih sayang, dan mengukir nama kita di telapak tangannya. Dia memperhatikan kita. Terus ada di bumi. Jadi kita nggak seperti orang dicemplungin ke sini. Tuh, hadapin tuh hidup yang sukar. Enggak kayak gitu. Tapi dengan tujuan supaya terus terhubung dengan Tuhan untuk sebuah tujuan. Jadi sebetulnya kalau orang ngerti kenapa dia ada gitu ya. Kenapa dia ada dengan landasan kebenaran tadi. Sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Ya, saya baca tentang Abraham yang Tuhan panggil, kemudian Tuhan berkati hidupnya, Tuhan buat berhasil dia dalam segala apa yang dilakukannya. Tentu Abraham bukan pemalas, dia lakukan bagiannya. Tapi seperti Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, hidup ini kalau udah ngerti prinsip verity, kebenaran mutlak ini, kita seharusnya bisa tenang seperti judul video ini, bisa damai dan tenang dalam menjalani hidup ini. Seperti saya udah mengabdikan diri kok untuk melayani Tuhan, mencari wajahnya, ya seperti pemazmur katakan, saya menjaga hidupku, menyimpan janjimu di dalam batinku, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau. Hidup saya itu adalah bagaimana saya punya komitmen, I'm determined ya, untuk live in the righteousness and the holiness, selalu in communion, in communication with the Lord, selalu menjaga persekutuan. Kerinduan hati terbesar saya adalah bukan melayani, tapi bagaimana hidup saya itu berjalan dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Makanya pemazmur, saya sedang renungkan Mazmur 119 lagi ya. Saya sum up aja ya, saya ringkas aja pesannya secara cepat gitu ya. Apa yang menjadi hati Daud gitu ya, bahwa dia itu punya tekad untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hidupnya supaya nggak berdosa sama Tuhan. Terus dia merenungkan firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia jaga perkataan seluruh hidupnya seturut firman, dia merindukan firman Tuhan gitu ya. Ya, tadi yang saya baca di Mazmur 119 ayat 11. Dalam batinku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa kepada Engkau. Kurang lebih teladan hidup orang ini adalah menjadi teladan hidup saya. Ya, kemarin saya katakan, bahkan tadi pagi saya bersyukur lagi, Tuhan, terima kasih untuk
kesibukan yang positif ini ya. Jadi selain ya jelas kan kepotong ketika tidur, waktu-waktu hari-hari saya setiap harinya. Lalu bangun jam 2 itu eh, mencari Tuhan dulu. Siang pujian penyembahan ya, beribadah malam. Ya pasti di sisi-sisinya itu eh, eh, baca firman. Jadi selain melayani, melakukan ya tentu pastilah melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Sisanya itu pikiran saya itu udah yang belajar gitu ya, belajar bahasa Inggris. Dan saya memang ada ya kalanya gitu, semakin kita belajar kok kayaknya semakin merasa itu semakin banyak hal yang belum kita tahu. Tetapi sadari juga lah bahwa seperti kemarin saya ada inbox saya gitu ya. Saya langsung sadar, aduh ini kan tadinya kemampuan yang saya tadinya nggak punya gitu ya. Saya udah bisa dengan lancar untuk jawab dia gitu ya. Bahkan mungkin ada info dari grup yang tadinya saya udah bergabung kepada orang lain yang buka grup lagi, yang mereka advance semuanya yang udah fasih, saya dijapri lagi, yuk gabung ke grup kita gitu ya. Jadi ada 3 grup yang kayak eh, ya memang undang saya gitu ya untuk berada di grup itu bukan karena saya udah hebat, saya justru masih proses belajar mau jadi advance gitu ya. Tapi mereka lihat bagaimana saya sungguh-sungguh mau belajar gitu ya. Nah, em, yang saya yang saya syukuri kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesibukan itu sehingga saya tetap positif. There is no time to worry. Nggak ada waktu untuk khawatir. Ya, saya nggak mau kehilangan iman. Pokoknya saya merenungkan firman, memperkatakan firman. Saya mau melalui setiap hari dengan berkenan kepada Tuhan. Apa hal-hal yang membuat kita berkenan kepada Tuhan adalah yang pertama adalah tetap berpegang pada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Makanya kan tiap hari saya katakan, gak usah saya baca ayatnya ya, nanti saya taruh di itu supaya lebih ngalir gitu. Saya taruh di kolom komentar. Tuhan bilang kayak gini kepada ya bukan dibilang sih tapi tertulis bahwa Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Tempoh hari saya udah bagikan. Lalu kita yang udah hafal ya, kita yang udah hafal, saya baca lagi, dikatakan di sini di Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, kemudian dikatakan di sini, di Kejadian 22 ayat 12, dikatakan, jangan membunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, ini ayat firman Tuhan dari perikop tentang ketika Abraham mempersembahkan Ishak gitu ya. Kemudian ayat 17-nya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Karena apa? Karena 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 Abraham mendengarkan perintah Tuhan. Ya, karena Abraham taat kepada perintah Tuhan. Jadi kaitannya dengan apa yang saya dapatkan tadi, ya. Sebetulnya hidup orang percaya itu nggak perlu menjadi seorang yang seperti orang yang panik, kehilangan pengharapan. Tadi saya katakan, kita di sini itu bukan dicemplungin, dijorokin gitu enggak. But with purpose. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Yang kita perlu hidupi adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan kemudian memberkati Abraham, menjadikan dia bapa banyak bangsa. Karena Alkitab katakan, karena engkau telah mendengarkan firmanku. Jadi di mata Tuhan, selain Tuhan menghendaki kita percaya kepada Dia, ya berkali-kali Yesus
adakan mujizat, kemudian sampai biarkan dulu Lazarus mati untuk tujuan mengajarkan para muridnya supaya tak percaya. Selain kita percaya, kan kita tanpa iman itu nggak mungkin berkenan pada Tuhan. Itu harus disertai dengan ketaatan. Jadi nilai yang paling berharga dari seseorang adalah ketaatan dirinya. Ya, sebelum saya ini sampai ketaatan ya. Sebelum saya lanjut ke sini, nanti jangan sampai lupa. Kemarin saya ketika scroll di beranda YouTube saya percayalah pada saya kalau saya nggak suka yang namanya spending time untuk menonton ya kayak debat atau ngejelekin orang gitu ya. Tapi ketika kita scroll kan kadang akhirnya kita menjadi kedengaran sepenggal dua penggal kata dari orang yang ada dalam video gitu ya. Saya nggak sebutkan namanya karena saya menghormati beliau gitu ya. Tapi oknum hamba Tuhan ini ada di salah satu kota besar di Jawa gitu ya. Yang konon di tempat itu adalah gereja-gereja yang sekarang ada satu gereja yang bertumbuh untuk memenangkan banyak jiwa gitu ya. Oknum hamba Tuhan ini dari dulu wajahnya itu penuh dengan kemarahan dan kedengkian. Dan saya nggak tahu uh, umur pastinya ya, tapi udah jelas di atas 80. Dan memang punya nama. Tapi ya dikenal se-Indonesia lah pelayanannya, namanya. Tapi kalau hati seseorang tidak suci, tidak murni, menyimpan kemarahan, kedengkian, bahkan perkataannya menyerang oknum hamba Tuhan dengan kapasitas seperti itu, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Kaitannya dengan apa yang saya katakan tadi sampai batas ketaatan ya. Tuhan sebetulnya nggak pentingnya tidak mempertimbangkan pentingnya besarnya pelayanan seseorang. Enggak. Trust me. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita punya iman yang penuh kepada Tuhan dan hidup kita seluruhnya hidup di dalam kebenaran, yang menuntun hidup di dalam kebenaran yaitu yang akan menuntun kita pada ketaatan. Tuhan itu tertarik pada hati yang percaya dan sikap hidup atau perilaku atau praktik hidup yang taat. Tuhan nggak lihat hal yang lain loh. Nah, jadi bagi saya ya, walaupun saya hanya seperti penginjil jalanan gitu ya, atau cuma di media sosial nggak dikenal orang, saya nggak terlalu pikirkan recognition atau pengakuan dari orang lain. Tidak. Saya hanya fokuskan pengakuan daripada Tuhan. Bagaimana saya menjaga iman saya supaya tetap berkenan dan menjaga ketaatan saya. Itu adalah dupa yang mahal di hadapan Tuhan. Bukan pelayanan, bukan. Tapi kemudian pelayanan itu akan lahir secara natural dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau kita taat, kalau kita tetap menjaga iman kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, maka tentu ditambah lagi dengan pengenalan yang baik dengan Tuhan. Kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung, khawatir dengan semuanya. Karena kita tahu kita ada di pihak Tuhan. Tuhan akan membedakan. Jadi kejarlah namanya ketaatan. Kita mau terus bangun itu. Kenapa saya nggak tanggung-tanggung untuk membayar harga. Bukan bayar harga ya. Bersedialah tepatnya untuk taat apapun bentuk perintah Tuhan. Karena selain itu untuk kebaikan saya, itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan korban uang, bukan besarnya pelayanan, bukan. Tapi hati yang mau taat. Tuhan itu mau didengar. Dengarkan pernyataan ini ya. Bentuk penghormatan tertinggi kepada Tuhan adalah sikap hati yang mau taat kepada Tuhan. Taat dalam perkataan dan pemikiran dan perbuatan. Nah, itu kan kemudian sebagai tambahan, itu kan hanya kita kemudian mengerti ketika kita baca firman Tuhan kan. Nah,
Seperti yang dalam short saya belum lama ini dan juga video-video sebelumnya, bagaimanakah orang taat untuk kepada perintah Tuhan kalau dia nggak baca firman, ya. Kita sudah tahu kan ayat firman Tuhan bahwa uh, uh, bahwa di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsinya untuk baca firman Tuhan. Salah satu uh, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik dalam kebenaran. Lalu kemudian Mazmur 19 ayat 9 dari kitab yang sedang saya baca juga dikatakan seperti ini. Uh, uh, Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Itu juga sama dengan pesan dari Mazmur 119 ayat 11 tadi. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku nggak berdosa kepada engkau. Nah, jadi bagaimanakah orang Kristen supaya hidup seturut dengan firman Tuhan? Dia harus baca firman Tuhan kan? Nah, makanya seperti yang saya katakan pada fakta, kenapa banyak orang Kristen, sekalipun dia Kristen keturunan, ke gereja kelihatannya fanatik gitu ya, bahkan pelayanan, hidupnya nggak diubahkan. Karena dia nggak bergaul dengan firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan, Tuhan nggak tergoda tuh dengan pelayanan Tuhan, pelayanan seseorang yang besar atau nama besarnya, enggak. Tapi iman yang selalu kepada Dia, yang teguh kepada Tuhan, punya pengenalan yang baik sama Tuhan, dan juga hati yang mau menjaga, kedengaran nih bunyi cicak, menjaga pikiran, hati, dan perbuatannya seturut dengan firman Tuhan. Nah, makanya saya bilang, kebanyakan orang Kristen tuh nggak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena nggak baca Alkitab. Nggak baca Alkitab. Dan itu juga yang saya mau katakan, itulah yang membuat lebih banyak nanti orang Kristen yang menuju kebinasaan. Kenapa? Karena mereka lebih memilih pintu yang lebar dan jalan yang luas. Itu kan mengindikasikan praktek hidup yang nggak perlulah, nggak mau mendisiplinkan diri, harus baca Alkitab, harus harus berdoa gitu ya. Nggak banyak yang bersedia. Juga ya terhadap anak-anak yang masih setia sekarang. Saya bilang semakin hari itu semakin saya mau bilang pada diri saya sendiri. Yang saya mau cari adalah perkenanan Tuhan. Yang penting saya terus melayani orang. Saya nggak perlu marah ketika orang tidak menerima uh, kebenaran yang saya bagikan. Dan bahkan sama anak-anak ini ya, saya berpikir, termasuk kita yang media sosial. Saya berpikir gini, kalau dituntun untuk memiliki ketaatan saja untuk membaca firman Tuhan tidak bersedia, punya jam doa yang teratur saat bersaat teduh tidak bersedia. Kemungkinan itu kan bentuk keputusan dirinya, saya nggak mau dengan cara jalan sempit seperti itu, pimpinan sesat kayak gitu, saya mau cara saya aja. Ya, itu kan menuju kebinasaan. Nah, termasuk dengan anak-anak ini. Kalau udah berbulan-bulan gitu ya, nggak mau baca firman gitu ya, padahal mungkin dia udah SMP, udah lebih ngerti ngerti nasihat lah gitu ya. Itu saja yang maksudnya itu tidak mengorbankan, belum mengorbankan ego loh, belum mengorbankan kedagingan loh. Maksudnya itu yang mungkin seperti hawa nafsu yang sangat menggoda gitu ya. Masih hanya tantangan seperti itu nggak bersedia. Saya saya hiburkan diri saya. Mungkin bukan ini orang yang saya cari. Abraham kemudian sanggup untuk memberikan yang terbaik, yang paling mahal dalam hidupnya, mempersembahkan Ishak. Itu kan karena tadi ayat Kejadian 26 ayat 5 itu juga udah konfirmasi bahwa dia itu selalu menjaga ketaatannya kepada Tuhan dalam hal ketetapan, perintah, dan hukum Tuhan. Itu kan berat. Kita harus singkirkan ego kita. Mengampuni, itu kita harus singkirkan ego kita. Tersinggung, kita harus jaga hati kita untuk tidak membalasnya. Belum lagi ketaatan yang lain, itu kan mahal. Jadi saya bilang kalau termasuk orang yang di media sosial ya, kalau komitmen untuk baca firman berdoa aja nggak sanggup, bagaimana mau
mau mau memiliki ketaatan yang berkenan seperti Daud, seperti Abraham dan juga tokoh Alkitab. Ya nggak mungkin. Jadi saya nggak terlalu menaruh harapan kepada orang yang seperti ini gitu ya. Yang penting saya beritakan Injil. Saya tuntun dalam kebenaran. Ya, karena saya juga kan bukan orang yang kegilaan untuk memiliki pelayanan. Enggak, yang saya mau cari adalah bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Saya mau pakai waktu ini untuk uh, uh, being a vessel, jadi instrumen bagi Tuhan, as a tool, itu yang saya cari. Bagaimana selama sisa hidup saya ini, saya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi melayani itu menjadi suatu kenikmatan setelah tahu kebenaran, gak menjadi stres dengan perilaku orang. Dan saya gak mau terlalu memikirkan perilaku orang gitu ya, karena saya gak mau membebani diri saya dengan beban palsu, dan lagian gak ada gunanya juga. Tapi bukan berarti saya gak prihatin. Nah itu semua kan karena turun-temurun itu gak pernah baca firman, gak pernah ngerti. Jadi ada orang yang kita tahu udah jadi orang tua, bahkan sudah kakek nenek gitu ya. Kalau kita ngomong firman Tuhan itu kok kayak nyambung, gitu yang nggak nyambung, nggak ngerti, karena nggak baca firman, dan itu terjadi dari keturunan ke keturunan, dan ini sangat membahayakan keselamatan orang. Bagaimana dia mau hidup benar kalau dia nggak tahu kebenaran yang mau dijalankan? Bagaimana dia mau kelakuannya bersih seperti anak muda? Sesungguhnya itu bukan hanya mengacu pada anak muda, tapi kita semua. Seperti Daud yang menjaga kelakuannya supaya nggak berdosa, hidupnya mau diubahkan. Bagaimana ini terjadi kalau tidak ada ketetapan yang dia tahu, gitu kan? Dan itulah yang membuat orang kemudian nggak pernah punya pengenalan yang baik sama Tuhan. Padahal kalau udah sampai pada tahap ini ya, tadi saya katakan kesaksian bisa mendengarkan suara Roh Kudus, kemudian ngerti tentang atmosfer, bahkan pengertian-pengertian yang dalam kayak gini, itu kan hanya didapatkan ya, seperti yang tadi saya katakan. Anda saja setiap orang Kristen sejati mengerti ini, bahwa kita itu kan dalam genggaman Tuhan. Kita ditentukan di bumi ini with purpose. Dia akan pelihara kita. Karena Tuhan mengasihi kita, merencanakan kita. Dia akan membekali kita. Tapi kemudian janji ini seringkali tidak tergenapi. Kenapa? Kita nggak lakukan bagian kita. Kita mau jalankan hidup kita bahkan terpisah dari Tuhan. Selain terpisah, kita mau hidup sesuai dengan kemauan kita. Ya, dia nggak pernah memiliki hati yang mau taat. Bagaimana mau taat? Baca firman aja nggak pernah taat. Tetapi kita, yang saya mau katakan, kita yang mau bertekun mencari kebenaran lewat firman Tuhan, merenungkannya, menghidupinya, bertekad untuk hidup benar-benar di hadapan Tuhan, memelihara iman itu, mempercayakan diri kepada Tuhan, kita akan dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu kita itu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita dalam rencana Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Itulah pentingnya untuk membaca firman Tuhan. Nggak seperti Bapak tadi, yang tadi saya katakan, itu seperti orang kehilangan pengharapan. Ya, banyak sekali saya temukan orang di dunia ini seperti ini. Di dalam hidup inilah ya, nggak usah terlalu luas dunia. Di dalam hidup ini. Memang, dari dulu saya nggak pernah berubah. Memang akan ada orang yang seperti janda miskin, yang walaupun dia miskin tapi memberikan persembahan yang terbaik dari nafkahnya, itu untuk menjadi contoh. Memang akan ada orang seperti dalam kisah Lazarus, hidupnya sangat biasa, bahkan cenderung menderita. Ada orang-orang yang ditentukan seperti itu untuk menjadi inspirasi. Bukankah nama Lazarus dan janda miskin itu bahkan menjadi berita di alam semesta ini dari zaman ke zaman? Itu adalah orang-orang yang istimewa, yang mendapat kasih karunia khusus untuk bisa memuliakan Tuhan. Itu justru orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tangguh dalam hidup. Akhirnya lewat kisah janda miskin itu menginspirasi orang untuk memberi yang terbaik pada Tuhan, dari yang terbaik dari hidupnya yang dia punya. Demikian juga Lazarus menjadi teladan, sekalipun hidupnya seperti itu, tapi dia nggak pernah dicatat bersungut-sungut sama Tuhan. Di zaman ke zaman juga ada seperti itu. Ada orang yang udah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan
hidupnya biasa aja, itu bukan orang-orang terkutuk. Jangan cepat-cepat mengatakan mereka adalah orang-orang yang nggak diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bahkan punya karunia lebih, karunia untuk sekalipun hidup tidak di dalam kelimpahan, tetapi ada dupa-dupa yang harum yang keluar dari hati mereka lewat ucapan-ucapan bibir mereka yang selalu bersyukur untuk kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, mengasihi bahkan melayani Tuhan. Tapi saya sangat percaya lebih banyak orang yang kemudian menjadi susah di dalam hidupnya. Karena apa? Kesombongan dirinya, nggak mau mencari Tuhan, dan karena pemberontakan dirinya. Sama seperti orang martir ya. Kenapa sih orang biarkan, katakanlah 12 rasul itu, kenapa harus dibiarkan menderita seperti itu? Oh, itu orang-orang istimewa. Demikian juga orang-orang walaupun tidak martir secara fisik, martir secara psikis gitu ya. Udah ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh, tapi hidupnya tetap dalam dalam tentu dalam pemeliharaan Tuhan, tapi maksudnya itu secara pandangan manusia itu nggak melimpah gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menaik-naikkan dupa yang harum di hadapan Tuhan lewat kehidupan walaupun biasa, tetapi mengucap syukur. Mereka itu kalau terus mengasihi Tuhan, dan tandanya adalah orang ini walaupun dalam keadaan seperti itu tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Itu adalah sebuah privilege buat mereka. Tapi tadi saya katakan banyak orang Kristen yang kemudian hidupnya itu dalam keputusasaan, tidak ada breakthrough di dalam hidupnya, nggak ada terobosan karena dia tadi apa? Dia nggak tahu kebenaran. Dia nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga dia menjadi dibelakangi oleh Tuhan karena apa? Kelakuannya itu kayak gitu. Perkataannya nggak dijaga, nggak ada kekang bagi mulutnya dari firman Tuhan. Dia hidup suka-sukanya, berpikir yang nggak baik, bahkan mungkin terhadap Tuhan, menganggap remeh keberadaan Tuhan, dan melakukan dosa dengan ketidakjujurannya, dengan dosa-dosa yang lain. Dan orang-orang seperti ini, kalau nggak pernah diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat, bagi saya pribadi, orang-orang inilah yang dikatakan adalah orang-orang yang nanti akan menuju kepada kebinasaan. Karena tanpa pertobatan sejati, tanpa ketaatan, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tuhan nggak tanya kita agama apa, Tuhan nggak tanya kita gereja apa, Tuhan nggak tanya kita seberapa fanatik bahkan pelayanan. Tetapi hati yang mengasihi Tuhan, yang tetap percaya, dan yang selalu memiliki kerinduan yang besar. Bagaimana saya itu, ya kalau kayak makanan ya, craving, ya merindukan, sangat mendambakan hidup saya ini, saya lalui tiap-tiap hari tanpa celah. Karena kan itu juga yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bahasa Inggrisnya blameless. Blameless itu maksudnya nggak ada ditemukan kesalahan. Hiduplah di hadapanku tanpa salah. Harusnya itu juga adalah kemauan Tuhan atas setiap kita. Tanpa salah dalam perkataan, tanpa salah dalam pemikiran, tanpa salah dalam perbuatan. Maka hidup kita itu ada dalam penyertaan Tuhan. Kita akan melihat penyediaan Tuhan. Dan tadi saya katakan bukan berarti kemudian kita malas bekerja atau nggak bekerja atau kemudian tidak kelola sumber daya kita dengan baik. Tentu saya pun belajar untuk mengelola kehidupan saya dengan baik, gitu ya. Bagi siapapun yang bekerja bukan berarti tidak lakukan maksimal, tapi ujung-ujungnya adalah semuanya itu masa depannya itu apa ya? Ujung-ujungnya itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Kalau orang bekerja dengan benar, dengan rajin, seperti untuk Tuhan, apapun bentuk pekerjaannya, Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati hidupnya. Ya, tetapi di atas semua usaha, ya, ini bahasanya. Di atas semua usaha, Tuhanlah yang penting. Kan firman Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Saya juga terhadap hidup saya begitu aman. Walaupun tempat saya belum begitu ramai gitu ya. Mungkin orang malah yang khawatirkan. Beberapa orang katakan, nggak takut ya? Enggak, kan ada Tuhan. Karena pengenalan bahwa Tuhan beserta dengan diri saya, ada Roh Kudus gitu ya. Tuhan kalau menginginkan hidup saya masih berjalan baik, pasti pemeliharaan ada, tapi tetap berdoa gitu ya untuk minta perlindungan Tuhan. Tapi nggak ketakutan begitu gitu loh. Itu bedanya orang yang punya iman, punya hubungan dan pengenalan yang baik kepada Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini membuat kita yang
saya layani selama ini terus memperdalam hubungannya sama Tuhan, pengertiannya, minta hati yang tetap percaya, yang teguh, kemudian juga mengenal Tuhan dengan baik gitu ya. Itu sebetulnya kerinduan saya, kita yang di MTRC ini gitu ya. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang masih di penjangkauan, kok beda ya, maksudnya itu uh, who did you meet with? Siapa sih yang Anda temui ketika baca Alkitab berbulan-bulan yang lalu? Kenapa kok nggak punya kemajuan seperti yang saya dan beberapa sahabat setia ini alami gitu ya? Kenapa malah undur? Mestinya kan normalnya kan enggak. Ketika ditanam, mestinya kan tanaman itu bertumbuh. Kok ini malah nggak punya pengertian? Jangan-jangan hatinya nggak lurus di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita yang paham dengan saya gitu ya, terus berakar dengan firman Tuhan. Terus memperbaiki dan harus punya prinsip bahwa saya mau lalui setiap hari dengan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan Tuhan yang jamin. Tuhan yang jamin. Tapi lagi-lagi saya katakan bukan berarti malas bekerja. Lakukanlah yang terbaik, hidup jujur dan pakai pekerjaan dan usaha untuk kemuliaan Tuhan, dan juga kelola semuanya dengan hikmat Tuhan supaya uh, semua manajemen waktu, sumber daya, keuangan itu bisa ter ter terkelola dengan baik gitu ya. Nah, kiranya sharing yang saya bagikan ini memberkati dan memotivasi kita. Itu yang saya katakan tadi, saya nggak mau menyimpan ini di dalam hati sendiri. Saya mau bagikan kepada orang-orang yang saya layani, walaupun saya rasanya nggak percaya kalau semua orang yang klik video ini akan mengikutinya. Karena di antara domba itu pasti ada kambing, gitu ya. Di antara kawanan itu, satu tempat di antara gandum itu ada ilalang. Tapi kalau Tuhan mau tinggalkan 99 ekor domba untuk yang satu, saya pun lakukan walaupun sedikit. Ya, berharap mereka juga bisa kuat seperti diri saya sehingga oleh kekuatan pengertian dan motivasi yang terus menyala, dia bisa menjadi dampak mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan gereja, lingkungan tempat berada. Itu kan sudah lebih dahsyat gitu ya. Bisa bisa mereka diberdayakan dengan sharing yang saya bagikan gitu ya. Tetap bersemangat untuk ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.